Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B1 Farmasi 2020 Praktikum Kimia Analisis ingin menjelaskan tentang materi kami, yakni titrasi, asidimetri, dan alkalimetri. Dengan saya Tirta Cahya Usuli, Saya Rizika Nur Ajija Ibrahim, Saya Kadaria Toana. Saya Alifia Ramadhani Fadulu. asidimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat basah dengan menggunakan larutan asam sebagai larutan standar. Sedangkan alkalimetri adalah kebalikannya, yakni penetapan kadar-kadar senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan basah sebagai larutan standar. Saya akan menjelaskan prosedur kerja pada sediaan asam salisilat. Yang pertama, timbang sampel bedak salisil sebanyak 12,5 gram, yang dimana 12,5 gram tersebut terdapat kandungan asam salisilat sebanyak 250 mg yang berdasarkan perhitungan. Selanjutnya yaitu pembuatan etanol netral 15 ml, etanol 95%, dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan 2-3 tetes indikator merah fenol, dihomogenkan. Baiklah, selanjutnya masukkan sampel yang telah ditimbang ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian larutkan dengan etanol 95% yang telah dinetralkan, lalu dihomogenkan. Selanjutnya masukkan 20 ml Aquades yang ditambahkan indikator PP. Kemudian titrasi dengan larutan standar NaOH sebanyak 0,1. Kemudian titrasi air ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan penetapan kadar asetosal dengan menggunakan metode asidimetri dan alkalimetri. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Di sini ada buret dan statif. Yang kedua ada beker gelas. Yang ketiga ada labu Erlenmeyer. Yang keempat ada gelas ukur. Dan yang terakhir ada timbangan analitik. Selain peralatan yang telah disebutkan tadi, berikut peralatan lain yang perlu disiapkan, yaitu ada cawan Petri, ada corong, ada batang pengaduk, ada mortir dan stempler, dan yang terakhir ada pipet tetes. Di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada asam asetil salisilat, yang kedua indikator PP, NaOH, asam oksalat, dan yang terakhir ada Aquades. Berikut adalah cara kerja. Hal yang pertama yang akan dilakukan, timbang asam oksalat sebanyak 0,31 gram, NaOH sebanyak 0,40 gram, 10 tablet asam salisilat digerus dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing sebanyak 0,3 gram. Di sini adalah 2 larutan. Larutan yang pertama adalah asam oksalat, yang kedua ada asam salisilat. Kedua larutan ini akan disitrasi.
Masing-masing kedua larutan ini ditambahkan indikator PP masing-masing sebanyak 3 tetes. Baik, di sini kita akan melakukan titrasi. Di dalam buret sudah terdapat larutan standar NaOH 0,1 molar. Larutan yang pertama akan dititrasi yaitu asam oksalat. Getarkan hingga cairan berubah warna. Di sini terjadi perubahan warna. Yang pertamanya bening menjadi warna ungu. Yang kedua yaitu kita akan titrasi asetosal. Goyangkan hingga cairan berubah warna. Penetapan kadar vitamin C dengan metode titrasi asam basa. Pertama-tama, pembuatan baku primer. Timbang asam oksalat sebanyak 1,26 gram, kemudian dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1000 ml di dalam labu ukur untuk mendapatkan asam oksalat sebanyak 0,1 N. Kemudian dilakukan di dalam menggunakan lemari aksa, lalu dimasukkan ke dalam botol coklat. Yang kedua yaitu pembuatan baku sekunder. Timbang 1 gram NaOH dilarutkan dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml untuk mendapatkan NaOH 0,1 N. Kemudian masukkan asam oksalat 10 ml dengan pipet ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita lakukan titrasi asam basa sampai mencapai titik alkititrasi. Setelah mencapai alkititrasi, lalu dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sampai menghasilkan hasil seperti di video. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi